Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tom Fadilah. Di sini lagi santai di tempat-tempat bekerja sebagai kreator belajar. Pokoknya ini nanti membuat konten tentang peralatan-peralatan bagi potong rambut pemula. Nanti saya akan lihatkan alat-alat apa saja yang dipakai saat memotong rambut. Sebelum kita lanjutkan video kita, jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan bunyikan lonceng. Kling. Tunggu video selanjutnya bersama Tom Fadilah. Pokoknya jangan sampai kelewatan untuk pemula potong rambut yang akan belajar mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang akan dipakai. Yuk kita ikuti peralatan apa saja yang akan saya lihatkan untuk potong pemula. Kita ikuti jalan-jalan kita, guys. Perlengkapan apa saja nanti ini masih berantakan. Peralatan-peralatan yang saya pakai setiap saya motong rambut, nanti saya perkenalkan satu persatu. Oke, kita ikuti terus loh. Oke guys, ini salah satu dari beberapa peralatan-peralatan rambut yang sering saya pakai saat saya memotong rambut. Akan saya jelaskan satu persatu peralatan dari beberapa peralatan ini. Ini sebagai alat dasar untuk peralatan-peralatan saat kita memotong rambut, proses memotong rambut. Oke, kita ikuti satu persatu, kita jelaskan peralatan apa saja yang saat dipakai saat proses memotong rambut, bro. Kita ikuti dari tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada beberapa peralatan dan nanti satu persatu akan saya jelaskan dari beberapa alat-alat yang saya tampilkan ini. Ini guys, yang pertama peralatan yang saya pakai gunting. Ini ada dua jenis gunting yang saya pakai, dan fungsi dari gunting ini ada yang besar dan yang kecil, guys. Salah satunya yang besar ini buat memangkas rambut yang tebal, buat rambut yang yang agak banyak. Ini biasanya saya pakai peralatan potong gunting yang besar ini. Adapun untuk yang gunting yang kecil, seringkali saya pakai motong buat khusus cewek-cewek, khususnya potong rambut panjang. Saya memakai gunting yang kecil ini. Mungkin ini dari beberapa teman-teman yang mau belajar dari potong rambut harus punya dua alat potong rambut ini, guys. Kita ikuti apa saja nanti peralatan yang saya pakai. Oke, yuk jalan-jalan meneh dari potong rambut. Oke guys, yang berikutnya ada gunting cacah. Gunting cacah ini yang saya pakai ada dua tipe. Yang satu tipikal cacah satu bagian, dan yang satunya dua bagian cacah. Ini ada fungsinya sendiri, guys. Adapun gunting yang cacah berdua ini kegunaannya saat memotong ini membuat rambut yang tebal menjadi tipis, agar biar gak tebal nanti tekstur dari rambutnya. Adapun dari gunting yang satu bagian cacah ini dipakai untuk memperpendek antara panjang dan pendeknya rambut. Di sela-sela ujung nanti jadinya panjangnya rambut tidak sama. Ini pakai gunting ini, guys. Pokoknya peralatan dua ini juga harus punya
sebagai pemotong pemula. Oke, kita ikuti peralatan apa saja nanti yang sebagai dasar. Kita ikuti lagi. Oke guys, yang berikutnya ada gunting cacah. Gunting cacah ini yang saya pakai ada dua tipe. Yang satu tipikal cacah satu bagian, dan yang satunya dua bagian cacah. Ini ada fungsinya sendiri guys. Adapun gunting yang cacah berdua ini kegunaannya saat memotong ini membuat rambut yang tebal menjadi tipis, agar biar gak tebal nanti tekstur dari rambutnya. Adapun dari gunting yang satu bagian cacah ini dipakai untuk memperpendek antara panjang dan pendeknya rambut. Di sela-sela ujung nanti jadinya panjangnya rambut tidak sama. Ini pakai gunting ini guys. Pokoknya peralatan dua ini juga harus punya sebagai pemotong pemula. Oke, kita ikuti peralatan apa saja nanti yang sebagai dasar. Kita ikuti lagi. Untuk yang selanjutnya ini guys, peralatannya yang saya pakai ini harus ada. Seorang potong rambut harus punya sisir namanya guys. Tipikal sisir ini juga ada pembedanya guys, dari beberapa model sisir ini. Ini yang besar-besar lubangnya buat rambut yang tebal-tebal guys. Adapun yang lubang kecil ini untuk rambut-rambut yang tipis. Ini buat cukur cowok biasanya guys. Kalau buat cewek ini guys, biasanya saya memakai sisir yang lebih tipis. Ini khusus buat memotong cewek. Dua tipikal ini sisir yang selalu saya pakai ketika saya motong rambut antara cowok dan cewek guys. Oke, kita ikuti peralatan apa saja lagi yang saya pakai. Oke guys, ini peralatan yang biasanya buat saya merapikan di akhir-akhir finishing ketika saya memotong. Ini namanya rasor atau silet. Ini siletnya bisa diganti guys. Ini namanya rasor untuk pembersihan area bawah telinga guys. Biasanya ada rambut-rambut kecil yang sisa ketinggalan, dan ini sering saya pakai juga untuk peralatan saat saya motong rambut. Ini sangat banyak gunaannya guys. Pokoknya peralatan ini juga buat pemotong rambut harus punya ini guys. Yuk kita ikuti peralatan lagi apa saja yang saya pakai guys. Yang selanjutnya ini guys, yang namanya clipper guys. Clipper ini namanya mesin gunting mesin alias clipper. Ini yang saya pakai sehari-hari guys. Ini buat motong cowok. Adapun clipper ini ada pasangannya. Yang pertama itu ada sepatu, yang namanya sepatu ini buat ukuran. Ini ukuran 1 cm guys. Ini ukuran 1 cm. Ini ukuran 1,5 cm. Ini ukuran 1 cm guys. Jadi kita lebih enak untuk memotong kalau ada sepatu-sepatunya ini. Dan ini ukuran 0,5 cm guys. Biasanya buat potong-potong bros. Mungkin dari peralatan ini salah satunya kunci saat tukang potong rambut harus punya ini guys, biar cepat saat kita melakukan atau eksekusi saat memotong rambut. Ini ada kunci, ada ruji-rujinya. Nah, ini peralatan yang saya pakai saat saya memotong rambut. Dan nanti ada lagi juga clipper kecil guys, saya perlihatkan untuk saat buat skin tattoo. Seperti apa peralatan nanti kita lihat bersama-sama. Ayo kita. Ini guys, peralatan yang saya sampaikan tadi, clipper kecil. Clipper kecil ini fungsinya buat skin tattoo guys, buat gambar-gambar tato. Buat model-model garis-garis di kepala. Ini peralatan pakai ini guys.
apa saja lagi yang kita pakai buat peralatannya guys. Kita lihat ada pembersih, sikat pembersih, ini juga peralatan buat potong rambut guys. Ini yang lembut ini. Nah ini peralatan juga buat potong rambutnya guys. Ini jangan sampai ketinggalan juga, potong-potong harus punya sikat seperti ini untuk membersihkan di akhir finishing saat memotong guys. Kita ikuti lagi peralatan apa saja yang dipakai. Dan ini guys, bedak. Ini biasanya ketika anak-anak kecil kena rambut, dia sering nangis, gatal. Nah kita kasih bedak ini. Kita juga harus punya peralatan seperti ini sebagai potong rambut guys. Ini sebagai pembersih di akhir saat kita memotong rambut. Dan ini juga semprotan air guys, buat membasahi. Ketika saat kita memotong rambut harus punya peralatan ini juga untuk membasahi area yang mau dipotong rambutnya. Apa saja lagi peralatan ini guys, kita ikuti. Terus ini ada peralatan lagi guys yang namanya hair dryer. Ini juga membuat peralatan potong rambut kita saat finishing akhir untuk membersihkan area rambut yang basah tadi. Ketika kita semprot, kita keringkan pakai hair dryer ini guys. Mungkin ini peralatan yang akhir yang harus dipersiapkan untuk pemotong pemula. Apa saja lagi peralatan yang kita pakai guys? Oke, kita ikuti lagi guys. Dan mungkin ini yang terakhir guys, peralatan yang kita pakai ada cap buat penutup kotoran di badan. Kita harus ada cap ini juga guys. Terus peralatan yang terakhir guys, kita harus menyiapkan kursi untuk area duduk buat konsumen. Ada kaca juga guys, itu area kaca potong rambut. Ini yang punya milik saya guys. Ini tempat saya kerja setiap hari. Ya ini guys, tempat saya kerja saat memotong rambut seperti ini guys. Di sini area saya motong rambut. Nah ini guys, peralatan tadi yang saya pakai. Itu ada sisir, nah, itu udah tipikal rambut yang tadi saya jelaskan, tato, skin tato tadi guys. Seperti ini kurang lebihnya hasil dari skin tato yang pernah saya buat juga guys. Ini sebagai sampel. Adapun dari beberapa model cewek guys, model cewek, model skin tato, dan model yang lainnya guys. Ini kepala saya sendiri guys yang jadi model guys. Oke, pokoknya jangan lupa di subscribe video ini guys. Semoga bermanfaat. Oke, kita bikin konten yang gak ngerti hati-hati nih guys. Oke guys, demikian dulu video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Berkaitan dari beberapa peralatan yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman yang mau belajar potong rambut pemula mengetahui peralatan-peralatan yang sudah apa saja yang digunakan. Kurang lebihnya peralatan yang saya pakai di setiap saya motong itu tadi yang saya jelaskan guys. Pokoknya jangan bosen-bosen di channel saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video saya ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.